Ala Sayyidina Muhammadin qala al-mu'allif rahimahullah. Lagi atau enggak? Lagi? Alah. Dulu kira-kira. Tahu Pak. Summa 'allala ma taqaddama biqaulih, kemudian Imam Ibnu Athaillah memberikan satu alasan dengan perkataan beliau daripada hikmah yang sebelumnya. Yang mana hikmah yang sebelumnya? Nang tawadhu nang hakiki itu yaitu adalah nang muncul daripada memandang kebesaran Allah dan inya rendah di bawah kebesaran Allah. Muncul tawadhu hakiki itu di bawah ilmunya Allah, muncul kejahilannya. Di bawah kekuatan Allah yaitu kelemahannya. Nah, itu maksud tawadhu hakiki. Nah, lalu beliau memberikan satu alasan, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak dapat mengeluarkan akan engkau daripada sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat basyariah seperti nang tawadhu takabur basyariah. Kita tawadhu lah nih semalamnya. Nah, di sini kada kau mengeluarkan sifat-sifat engkau daripada sifat manusiawi engkau. Nah, apa sifat manusiawi itu? Min awsafi nafsika kal kibri, seperti takabur. Takabur. Apa lagi? Wal ujbi, ujub, war riya, riya. Apa lagi? Hubul mamadah, segalanya itu. Cinta pujian, hubul riyasa, cinta pangkat, gila hormat dan berbagai macam. Kada akan keluar daripada sifat-sifat manusiawi itu kecuali satu obatnya, syuhudul wasfi, menyaksikan wasfnya. Ini kan memang ma'rifah gairul ula, ainul ula semestinya lah, tapi di sini aghlabiyahnya khilaful aghlabiyah. Nah, tapi karena kalau bagi orang yang paham, ya ada jadi masalah lah, ada jadi masalah kayak itu. Kada kau mengeluarkan sifat-sifat diri engkau dari takabur, sombong, illa melainkan syuhudul wasfi, menyaksikan sifat azamatillah, kebesaran Allah. Sifati rabbika, sifat Tuhan engkau, ka'azamatihi, seperti agungnya Allah Ta'ala dalam segala sifat-sifatnya. Contoh, fal wasful madhkur awalan huwa wasful abdi, wal madhkur saniyan, sifat yang kedua huwa wasful rabbi. Wa hadhihi qa'idatun kulliyah syamilatun lima taqaddam. Ini kesimpulan bahasa kita. Wa li ghairihi fala khuruja lil 'abdi an sifati nafsihi illa bi syuhudihi li sifati rabbih. Kada akan kawa orang itu mengeluarkan seorang hamba itu dari sifat-sifat nafsunya. Ria masih, ujub katuju, bangga diri, asa harap pada orang. Nah, asa biisian ilmu, asa harap pada orang, takabur. Ria, asa biisian amal seorang, lalu katuju dilihat seorang, dilihat orang amal seorang. Nah, itu tak. Itu sifat-sifat manusia. Kada akan kalau kita keluarkan sifat tersebut kecuali jalannya satu, bisyuhudihi, dengan memandangnya seorang hamba dengan cara musyahadah, memandang dengan hatinya, di sifati rabbih, bagi seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Pandang sifat Tuhan, hilang enggak? Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang hak sifat Allah, zahaqal batil, hilang sifat kita. Nang berisi ilmu siapa? Allah. Dan wahdaniyat esa Allah tahu dalam ilmunya. Kada ada ilmu lain pada ilmu Allah. Lalu ilmu nang di kepala-kepala, otak-otak, hati-hati nang hadirin-hadirat ibarat di alam semesta ini, yaitu ada ilmu Allah Ta'ala juga. Nah, apa yang disebut apa? Kekuatan, pandangaran, penglihatan sama, ampun Allah Ta'ala juga yang ada di alam semesta ini. Bahkan wujud kita ya. Nih congkong kita ini. Ada di situ penglihatan, ada di situ pandangaran, ada di situ otak, ilmu dan berbagai macam kodrat iradat yang lain, kemampuan iradat basic kehendak. Itu andaknya nang 7 macam itu andaknya diwujud betul. Coba coba.
Qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, ilmu. 7 macam sifatnya itu anaknya di awak kita. Nah, jangankan sifat tadi, kan sifat itu menunjukkan kepada zat ya. Berandak di zat sifat tadi. Jangankan sifatnya, zat kita ini aja ya, wujud kita ini. Kadang dia juga nang ada hanya wujud Allah. Ja'al haq, datang karena hak Allah. Zahal batil, hilang nang batal nang sia-sia nang kada utuh itu, yaitu zat kita hilang. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, jangan lagi tiada Tuhan selain Allah. Itu orang yang mu'allaf, hanya masuk Islam. Jadi kayak apa zikirnya? Jadi zikirnya itu la ilaha illallah, kada ada Tuhan salah. Jadi kada ada Tuhan yang wujud, hanya Allah. Bertanda umpat sifat 7. La wujuda bihaqqin fil waqi' illallah. Jadi la wujuda gitu. Anak tunggal bikian ayo kada bapak. La ilma illallah. La ilma illallah. Kalau lebih isi ilmu kerja ilmu Allah. Itu musyahadah ngarannya kayak itu kan. Nah, memusyahadahkan. Nah, inilah maksud perkataan sebagian ulama apa? Man arafa nafsih, man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa yang meminandui hakikat dirinya, pasti dia akan kenal Allah Ta'ala. Diri kita ini hakikat diri kita itu kada berisi wujud dan sifat-sifat yang diwujud tadi, sifat yang 7 macam tadi kada. Berarti nang ada siapa nang mengandaki sifat tadi, siapa yaitu Allah. Kenal dulu Allah, kenali diri kita aja orang. Jadi fala khuruja lil 'abdi min sifati nafsi illa bi syurri sifati rabbi. Faman syahida kibriya al-haqqi lam yabqa bihi kibrun. Barang siapa yang memandang keagungan kebesaran Allah dalam segala hal, maka pasti lenyap, hilang bagi ia itu sifat rasa takabur, rasa sombong. Wah, aku rasa berilmu. Coba pandang ilmu Allah, kadang apa-apanya. Kita ini karena kita tuh wa ma'utitu min ilmi illa qalila. Sudah ilmu Allah yang menjulung, dijulung qalila, sikit dijulung. Nah, jadi kada bapak orang itu berpandir, kada bapak orang itu kisah mengurak ilmunya, jangan dibedakan sombong. Ini bila orang menjadi ilmu terlalu tinggi matanya, seorang rasa mendir kalah ilmunya. Nyatakan di ilmu Allah Ta'ala juga punya ilmu kita, tidak jadi maharap. Hah? Bagusnya kayak itu. Ini orang yang ngapain lah, jiwa kerdil ini lah, jiwa kerdil. Ada menerima melebihi orang. Hah? Seandainya caranya bujur kata-katanya itu kita kejar, jangan tapi merasa apa ya, jangan apa melihat orang ilmu luar biasa ya Allah. Nyatakan ilmu Allah Ta'ala juga, jangan merasa ilmu kita kayak itu kata-katanya. Kenapa kita harus iri? Ya, karena perlu mahiri orang. Nah, karena kalau kita sudah berkeyakinan itu ilmu Allah Ta'ala, kenapa diri? Wa man syahida ghina, barang siapa memandang kekayaan Allah, lam yabqa lahu ghinan, kada kekal bagi dirinya itu ada rasa kaya sedikit juga. Karena kekayaan itu yang ada pada diri kita, Allah menjulung mengayakan kita dari kekayaan Allah. Ini kan demi isian kita. Wa man syahida qudratan lam yabqa lahu qudrah, barang siapa memandang, memusyahadahkan dengan hatinya, meyakini bahwa kodratnya Allah Ta'ala itu luar biasa, maka kada akan kawat tersisa lagi di hatinya ada berisi kodrat, bertaan kodrat Allah. Fayabqa bi rabbih la bi nafsih, lalu ia baqa dengan Allah. Arti baqa itu menetapkan seluruh sifat-sifat yang ada di dirinya berarti sifat Allah, la bi nafsih, bukan sifat nafsunya. Makanya di dalam ilmu tauhid itu kan, atau ilmu hakikat itu ada disebut dengan fana dan ada disebut dengan baqa. Arti fana tadi ia memusyahadahkan sifat-sifat Allah seperti sifat ilmu, hayat, soma, basar, kalam dan sebagainya itu, ya kan?
wujud kita bahkan dimusyahadakannya yang ada pada diri kita, bukan pun kita hakikatnya kita ada, nak ada hanya Allah panah. Nah, ketika ingin menetapkan Allah nak ampun sifat pada dirinya tadi, bapak birabbi. Nah, bapak birabbi la binafsih, bukan menetapkan sifat-sifat nak ada di dirinya tadi, binafsihi lantaran nak ampun nafsu, ampun dirinya. Bila merasa ampun diri seorangnya ini, apabila merasa wujud seorang, ya sudah. Berarti ada sifat-sifat yang menempel di wujud itu, rasa ampun seorang juga. Kepalanya kita, kepalanya. Nah, paham ya kalau? Jadi dia amalannya rasa akan amal musyahadakan. Jadi mulai kemampuan kodrat, iradat, kehendak, hayat hidup kita, sama pandangan kita, basar penglihatan kita, kalam ucapan kita, ilmu yang ada pada diri kita, lah berataan nabi illallah Allah, baka akan Allah. Kita ditakui lagi ya kalau kayak anak berisian ilmu, akhirnya ada isian pekakas macam-macam di dalam rumah, ya kan, macam-macam. Amun rumahnya di rumah orang, ayo mana akui itu dia jadi apa yang ada di ruangan sini pun kujer akhir. Sementara rumahnya, rumah seorang, rumah Allah. Nah, sama sifat-sifat yang ada 7 macam di diri kita itu anaknya diwujud ya jaman Allah, kayak apa kita akui. Nah, itu aja pada usaha neko-neko amalannya ya Pak. Rasa piakan di hati itu bahwa seluruh apa yang ada pada diri kita, yaitu termasuk poinnya di wujud kita, pada hakikatnya itu adalah Allah yang ada, kita ada. Jadi adanya kita itu diadakan Allah, ada awalnya. Tapi kan Allah bisa mematikan dan dihendaki Allah, begitulah difasilitasi Allah macam-macam sifat-sifat yang ada pada diri kita. Nah, itu kalau amannya terjemahnya lah. Nah, kalau lebih itu Allah tajallikan. Nah, itu tajalli itu kan apa itu? Ya itulah sudah. Ya. Nah, kemudian al-mu'min al-kamil yashghuluhu sana 'ala Allah yaghla wa an ayyakun nafsi syakiran. Allah Jadi poinnya pada malam hari ini lah kesimpulannya, kada akan kawa orang itu selamat daripada kekotoran nafsunya seperti sombong, takabur, kecuali dengan memandang sifat ampun Allah Ta'ala. Makanya kata orang sufi, arti ikhlas itu tasbiyatul a'mal an kaduratin nafsi. Ya kan? Ada lagi sebagian makna ikhlas itu at-tabarri minal hauli wal quwwah, itu ba'dul arifin. Melepaskan diri rasa daya dan upaya ampun kita. Ada demikian apa-apa kita, Allah ampunnya bertahan. Nah, menggerakkan kita siapa? Allah. Ikam kau mengaji nuntut ilmu, kau sembahyang, kau beribadah, siapa? Allah. Memberi ilmu siapa? Allah. Tahu ikam bertahan dan ikam yakin ini kita ikatkan bertahan itu. Lepaskan dari upaya kita. Karena mau ria lagi, kan? Biar kurang melihat, untungnya si Ain gerak-gerak kalau Ain mengaji, dia. Nah, anaknya dia, dia. Alupang himong kada karena dia sudah memandang, meyakini, mengetikatkan dan kita tanam bujur-bujur kita tajak, yaitu nang kau menggerakkan Allah. Jadi ketika orang memuji lawan kita, kita ingat apa? Diingatkan Allah hati kita, dimusyahadakan Allah, dihadirakan Allah hati kita bagaimana? Ingat kita bahwa nang kawa aku bergerak berdiam, Allah nang menggerakkan. Lalu kita ketika menyikapi pujian orang, alhamdulillah, pujian yang engkau puji tadi lillah, milik Allah nang menggerakkan kita. Jadi sampai yang tadi cilai nang badehin dari dia, nang pian puji itu Allah. Maka itu ucapannya alhamdulillah, isi hatinya kayak gitu. Ada gini, alhamdulillah gitu mau aja jangan alhamdulillah, boleh dari kayak aku ini, seorang ulang.
Yang lain juga ada danya kayak aku nih ya. Guru gini kayak aku juga. Mak ya lah. Cangkal guru nih kisahnya. Anak sobat muntungnya alhamdulillah. Tapi kada seirama lawan yang dihati. Jadi ketika dipuji orang tuh disebut alhamdulillah kita dapat nikmat alhamdulillah. Dan pujian-pujian itu badatan ampun Allah. Nih. Bapak bisa emek kan? Lalu si Ahmad memakai. Wah iya, amat lah. Bikin mek, wih dia amat. Tok dia bang sudah awalnya, mau pulakan duit. Nah kayak gitu jauhnya. Ya kalau berarti tak akui, ampun, seorang. Nah atau dipuji orang bungasnya kemat dia bikin mek. Alhamdulillah. Ya, coba pujian bungasnya jangan demi kami. Alhamdulillah pujian lil bapak pujian ikan betok ampun bapak. Nah berikan gitu jangan selalu ketemu. Nah sama kayak itu juga kita lawan Allah ketika dipuji orang disanjung orang. Nah berikan semua nama ini adalah Allah juga yang berberat. Ya alhamdulillah. Ingat akan kekuasaan Allah mengatur. Bukan hasil dari upaya gawian kita. Nah itu. Adapun hadis ahisut turab ala wajhil muddahin, hamburkan pasir atau debu itu kepada wajah-wajah orang katuju memujinya. Itu apabila kita ditakutkan terbang dipuji orang tadi. Ingat lagi kita bahwa ujub kita ujub. Arti ujub itu memandang apa yang ada lebih di dalam diri kita itu hasil gawian kita. Ujub itu orang ujub. Nah bertakutan ikan kayak itu bau ujub baju orang bagusnya ikan ngejar cangkal badan mengaji lah ya aku tuh alim dari kami aku tuh pengajian maulah kita kayak itu teh merasa kaji alim dari hasil usaha kita ambil pasir tawaran mengaji menampe alim bapak kada kayak itu bang rajin kita yang dipuji orang itu seperempat aja belum full tadi luar biasa aja ada kawan kita dihemat luar biasa aja ini coba kok separuh yang olahraga kita tahu kan seperempat aja belum lagi separuh apalagi full itu kayak apa ya halus jalannya lah halus jalannya artinya tuh aku bisa sadar nih kamu ambung kayak ini aku sadar iyalah nah kemudian al-mu'min al-kamil wallahu a'lam. Al-Fatihah.